Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala, kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Syarah Al-Maqudi Alal Muqaddimatil Ajrumiyah. Baik, pada kesempatan kali ini kita masuk ke bab baru, bab An-Na'at, pembahasan tentang An-Na'at. Baik, jika sebelumnya kita membahas tentang Al-Marfu'at, ya, al-marfu'at itu ada 4, yaitu al-fa'il, naibul fa'il, al-mubtada, dan al-khabar. Setelah pembahasan al-khabar, kita juga membahas al-awamil ad-dakhilah al-mubtada wal khabar. Ada kana wa akhawatuha, inna wa akhawatuha, dan dhanantu wa akhawatuha. Sekarang kita masuk, setelah selesai dari 4 marfu'at tadi, sekarang kita ambil 4 dari at-tawabi. Apa itu at-tawabi? At-tawabi adalah kedudukan suatu kata yang mana dia bukan termasuk marfu'at, mansubat, atau majrurat. Ya, tidak selalu marfu'at, tidak selalu mansubat, dan tidak selalu majrurat. Jadi tawabi itu dia tidak tetap. Dia hanya mengikuti. Kalau dia mengikuti yang marfu, maka dia marfu'at. Kalau dia mengikuti yang mansub, maka dia mansubat. Kalau dia mengikuti yang majrur, maka dia majrurat. Ya, jadi tidak bisa kita kelompokkan dia di satu kelompok marfu'at saja, atau mansubat saja, atau majrurat saja. Ya, jadi tawabi itu artinya pengikut. Dia akan mengikuti apa yang dia ikuti. Ya, apa yang sesuatu yang dia ikuti, maka dia akan mengikuti hukumnya. Dan tawabi itu nanti ada 4. Ya, tapi sebelum ke sana, kita lihat sampai sejauh ini pembahasan kita sedang berada di mana gitu. Nah, ini kita yang warna kuning ini sudah kita bahas ya. Marfu'at, fa'il sudah ya. Kemudian naibul fa'il, kemudian mubtada khabar. Mubtada itu apa, khabar apa, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi mubtada khabar, kana wa akhawatuha, inna wa akhawatuha. Kemudian makna dari inna wa akhawatuha serta dhanna wa akhawatuha, itu yang terakhir. Sekarang kita di sini sekarang pembahasan tentang an-na'at atau salah satu dari 4 tawabi. Setelah na'at nanti kita ambil al-ataf yang mana dia juga merupakan tawabi. Kemudian kita ambil taukid. Kemudian kita ambil badal insyaallah taala. 4 ini merupakan jenis-jenis tawabi. Selesai dari itu baru kita masuk ke mansubat. Apa saja mansubat itu? Kemudian majrurat satu bagian saja. Selesai insyaallah taala dari matan al-ajrumiyah. Taib, kita sekarang mulai apa itu an-na'at. Lamma faragha minal marfu'at syara'a fi tawabi'iha wa bada'a bin na'at. Setelah Ibnu Ajurum selesai dari pembahasan marfu'at, Ibnu Ajurum mulai untuk membahas tawabi'nya, pengikut dari majrurat. Ya, pengikut dari marfu'at. Berarti kalau di mansubat, pengikut dari mansubat, begitu ya. Di sini kita taruh dia di kelompok tersendiri. Apa itu an-na'at? An-na'tu tabi'un liman utihi. Tabi' pengikut bagi yang dia sifati. Na'at itu sama dengan sifah mausuf ya. Na'at man'ut, sifah mausuf itu sama artinya. Hanya beda istilah saja. Jadi na'at itu ada suatu tabi', suatu pengikut. Dia mengikuti apa yang dia sifati dalam beberapa hal. Dalam rafa'nya, kalau dia marfu maka ikut marfu. Dalam nasabnya, kalau dia mansub maka ikut mansub juga. Dalam khafatnya, ya, jar majrurnya, dalam ma'rifahnya, ta'rif di sini maksudnya ma'rifah nakirohnya ya, tangkir nakiro. I'lam anna na'ata ala qismain. Na'at itu ada 2 bagian, 2 macam, hakiki wa sababi. Ada namanya na'at hakiki, ada na'at sababi. Apa itu na'at hakiki? Fal hakikiyu yatba'u man'udahu fi arba'atin min asyarah. Kalau yang disebut dengan na'at hakiki, itu dia mengikuti man'utnya dalam 4 dari 10 hal. Ya, 4 dari 10 hal. Wahidun minar raf'i wan nasbi wal khafdi, wa wahidun minat ta'rifi wat tankir. Yang pertama, dalam rafa', nasab, dan khafat. Ada 3, ya. Kemudian yang kedua, at-ta'rif wat tankir. Salah satu dari rafa', nasab, khafat itu maksudnya ya. Entah dia sama-sama rafa, sama-sama nasab, atau sama-sama khafat.
Kemudian wahidun minat ta'rif wa tangkir, satu dari ta'rif dan tangkir. Ya, satu dari ma'rifah dan nakirah. Kemudian wahidun minat tadhkir wa ta'nis, satu dari mudzakkar ataupun muannas. Ya, kemudian wahidun minal ifrad wa tasniyah wal jama', satu dari sisi mufrad, musanna dan jamaknya. Ya, kita ambil contoh koma rajulun akilun. Koma rajulun akilun. Rajulun akilun. Mana naat di sini? Naatnya adalah kata akilun. Ya. Naatnya adalah kata akilun. Baik. Jadi koma rajulun akilun, maka naatnya di sini adalah kata akilun. Kita lihat kata akilun ini mengikuti man'utnya apa tidak? Man'utnya di sini apa? Rajulun, ya. Akilun harus mengikuti rajulun dalam satu dari 4 poin ini. Poin yang pertama, rafa, nasab, dan khafat. Harus salah satunya. Ya, harus salah satunya. Karena tidak mungkin rafa sekaligus nasab, kan? Di sini rajulun rafa, kan? Akilun berarti harus rafa. Itu sama-sama rafa. Kemudian ta'rif dan tangkir, ma'rifah dan nakirah. Rajulun ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Berarti akilun juga nakirah, berarti mengikuti. Kemudian tadhkir wa ta'nis. Rajulun mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Akilun mudzakkar atau muannas? Mudzakkar, berarti mengikuti, kan? Sama berarti. Berarti tadhkir. Kemudian ifrad wa tasniyah wal jama'. Mufrad, musanna, jama'. Rajul mufrad, musanna atau jama'? Mufrad, ya. Akil mufrad, musanna atau jama'? Mufrad juga. Ya. Mufrad juga, berarti mengikuti. Nah, mengikuti dalam 4 dari 10 hal. Ya, totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu maksud dari mengikuti man'ut dalam 4 dari 10 ini. Rafa, tangkir, tadhkir, ifrad. Itu ya. Baik. Itu penjelasannya di sini, ya. Akil na'at li rajulin wa huwa tabi' lahu fi rafa wa huwa wahid min rafa, dan seterusnya. Ya. Udah itu. Itu na'at hakiki namanya. Kalau dia mengikuti dalam 4 dari 10. Ya, itu namanya hakiki. Kalau sababi itu mengikuti 2 dari 5. Hanya 5 saja. Ya, apa saja? Ar-raf'u wan nasbu wal jar dan at-ta'rif wat tangkir. Wa la yalzam an yattabi'ahu bima baqiya. Jadi dalam 5 hal ini, rafa, nasab, jar, ta'rif dan tangkir. Marfu, mansub, majrur, ma'rifah dan nakirah. Contohnya bagaimana? Contohnya lihat di sini. Maratu bi rajulin qa'imatin ummuhu. Qa'imatin ummuhu. Rajulin qa'imatin. Ya. Perhatikan di situ mana yang jadi naatnya di sini? Naatnya adalah qa'imatin. Man'utnya mana? Man'utnya ummuhu. Ya, man'utnya adalah ummuhu. Afwan, rajulin, ya. Di sini rajulin, ya. Ini kalau tadi segi makna itu. Di sini rajulin. Qa'imatin rajulin. Nah, ini dia naat man'utnya. Qa'imatin ini naatnya, kemudian rajulin man'utnya. Nah, kita lihat dari segi makna dulu, ya. Maratu bi rajulin qa'imatin. Saya melewati seorang laki-laki qa'imatin ummuhu, yang berdiri ibunya. Ibunya sedang berdiri, begitu. Jadi qa'imatin ini kenapa dia muannas? Mengikuti ummuhu. Kembalinya ke ummuhu, gitu. Jadi yang berdiri itu ibunya, bukan laki-laki itu. Ini adalah laki-laki yang saya sedang lewati, tapi yang berdiri itu ibunya. Maka kita lihat di sini kata qa'imatin, ya. Faqat tabi'ahu fil khabdi. Dia mengikuti kata rajulin dalam masalah khafat, ya, karena qa'imatin di sini majrur. Kenapa? Karena rajulin majrur, berarti dalam masalah al-jar mengikuti dia. Ini sudah satu, tinggal satu lagi. At-ta'rif wat tangkir. Rajulin ma'rifah nakirah, qa'imatin ma'rifah nakirah juga, berarti mengikuti, kan. Nah, inilah yang dimaksud mengikuti dalam 2 dari 5. Al-jar dan at-tangkir. 2 dari 5. Yang 5-nya itu ini, ya. 5 itu ini dia. Ar-rafu, an-nasbu, al-jar, at-ta'rif dan at-tangkir. Jadi dia mengikuti dalam
al-jar dan tangkir saja. Ya, al-jar dan at-tangkir saja. Ini namanya an-na'at as-sababi. Na'at yang secara tidak langsung begitu. Ya, na'at yang secara tidak langsung. Karena qaimatin muannas, rajulin mudzakkar berarti tidak mengikuti kan? Gitu maksudnya. Ya. Baik. Kemudian contoh yang selanjutnya, maratu bimra'atin qaimin abuha. Sebaliknya sekarang. Contoh selanjutnya. Maratu bimra'atin qaimin abuha. Kata imra'atin dan kata qaim. Nah, dalam masalah al-jar mengikuti apa tidak? Dalam ar-rafu an-nasbu al-jar mengikuti ya, sama-sama majrur. Dan ma'rifah nakirah sama-sama ma'rifah dan nakirah. Yang seperti ini namanya na'at sababi. Jadi kalau hakiki itu dalam berapa? 4 dari 10 ya. Hakiki itu 4 dari 10, kalau ini 2 dari 5. Jadi dihafalkan itu nanti ya. Hakiki 4 10, kemudian sababi itu 2 5. Ya. Baik. Wa kadzalika taqulu, contoh selanjutnya, marartu bi rajulaini qaimin abuhuma. Qaimin rajulaini. Rajulaini musanna, qaimin mufrad, enggak sama kan? Enggak sama dalam mufrad dan musannanya. Dalam segi jumlah enggak sama dia. Tapi dalam segi rafa nasab jar dengan ma'rifah nakirahnya sama. Rajulain ini bentuknya majrur. Qaimin majrur. Walaupun tanda majrurnya beda ya. Ini majrur dengan ya, ini majrur dengan kasrah. Tapi intinya sama-sama majrur. Kemudian ma'rifah dan nakirahnya ya. Rajulain ini ma'rifah nakirah, qaimin juga nakirah. Wa hadzal ladzi dzakarahu al-mu'allif fi qawlihi tabi'un liman utihi fi rab'ihi wa nasbihi lazimun fi kulli na'tin hakikiyan kana aw sababiyan. Maka perkataan Ibnu Ajurum tabi'un liman utihi fi rab'ihi wa nasbihi dan seterusnya itu berlaku di na'at hakiki dan na'at sababi juga. Oleh karena itu makanya iktasara alaihi liyashmula qismai an-na'at. Makanya Ibnu Ajurum tidak membeberkan secara langsung di situ, secara umum saja disebutkan agar mencakup kedua jenis na'at ini, hakiki maupun sababi. Tsumma matsala bil hakiki li'annahu al-aslu fin na'at. Kemudian Ibnu Ajurum memberikan contoh dengan yang hakiki saja. Kenapa nggak ada contoh untuk yang sababi? Li'annahu al-aslu fin na'at. Karena hukum asal na'at itu memang yang hakiki. Nah, yang sababi itu jarang kita pakai gitu. Nah, maka Ibnu Ajurum mengatakan qama Zaidun al-aqilu. Zaidun al-aqilu ma'rifah, Zaidun ma'rifah ya, karena nama orang itu semuanya ma'rifah. Nanti akan kita bahas pembahasan ma'rifah setelah bab ini insyaallah. Al-aqilu ma'rifah dengan alif lam ya. Ra'aitu Zaidan al-aqila. Nah, mengikuti semua. Jadi na'at itu pasti belakang dia ya. Namanya saja pengikut, nama pengikut ya belakang dia, nggak mungkin pengikut ada di depan. Nah, kata al-aqila di kalimat-kalimat ini adalah pengikut dia. Ya, pengikut semua. Makanya di sini Zaidun al-aqilu sama-sama marfu, Zaidan al-aqila sama-sama mansub, Zaidin al-aqili sama-sama majrur. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya tentang anwaul ma'rifah. Karena setelah kita menyinggung masalah ma'rifah nakirah, penting kita jelaskan apa itu ma'rifah dan apa itu nakirah. Insyaallah kita ambil pada kesempatan selanjutnya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.